Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas soal-soal TKA jenjang SD pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama, yaitu membahas mengenai ide pokok. Di sini ada bacaan, bacalah teks berikut. Sampah plastik menjadi masalah serius di lingkungan sekolah. Banyak siswa masih membuang sampah sembarangan. Akibatnya, saluran air tersumbat dan lingkungan menjadi kotor. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan sekolah. Pilihan jawabannya adalah ide pokok pada paragraf tersebut adalah A. Lingkungan sekolah sering banjir. B. Sampah plastik menjadi masalah di sekolah. C. Saluran air sekolah sering tersumbat. Dan D. Kesadaran siswa masih rendah. Pada soal yang pertama ini, kita membahas mengenai ide pokok. Ide pokok merupakan gagasan utama yang dibahas dalam paragraf. Kalimat pertama sudah menjelaskan inti paragraf, yaitu sampah plastik menjadi masalah serius di lingkungan sekolah. Maka dari itu, jawabannya adalah B. B. Sampah plastik menjadi masalah di sekolah. Itu merupakan ide pokok dari teks bacaan di atas. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, kita akan membahas mengenai makna kata. Apa soalnya? Perhatikan kalimat berikut. Kerjasama antar warga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Di sini, makna kata harmonis pada kalimat tersebut adalah A. Ramai, B. Damai dan selaras, C. Sibuk, D. Tegang. Makna kata dari harmonis yaitu bermakna rukun, damai, dan selaras, bukan ramai atau tegang. Jadi, jawabannya adalah ya, B. Makna kata harmonis yaitu damai dan selaras. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga akan membahas mengenai informasi tersirat dalam sebuah bacaan atau teks bacaan. Bacalah teks berikut ini. Ani selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Ia juga aktif bertanya saat pembelajaran berlangsung. Nilai ulangan Ani pun selalu memuaskan. Informasi tersirat pada teks di atas adalah A. Ani sering membantu temannya. B. Ani adalah siswa yang rajin dan bertanggung jawab. C. Ani tidak pernah mengalami kesulitan belajar. Dan D. Ani selalu mendapat peringkat pertama. Informasi tersirat diperoleh dari kesimpulan dari keseluruhan isi teks tersebut. Maka harusnya kita mencari dulu informasi yang ada di dalam teks tersebut. Nah, pada teks berikut ini, di situ informasi tersiratnya yaitu kebiasaan Ani yang menunjukkan bahwa ia rajin dan bertanggung jawab. Maka jawabannya adalah ya, B. Ani adalah siswa yang rajin dan bertanggung jawab. Informasi tersirat adalah sebuah informasi yang bisa didapatkan ketika kita memahami teks tersebut. Berbeda dengan informasi tersurat. Kalau informasi tersurat, itu informasinya tertulis dengan jelas dalam teks. Namun, informasi tersirat itu merupakan informasi yang didapatkan ketika kita memahami teks tersebut. Oke, kita lanjut. Soal yang keempat. Pada soal yang keempat ini kita akan membahas mengenai kalimat efektif. Ya, ini adalah soalnya, manakah
kalimat-kalimat berikut ini yang paling efektif? A. Para siswa-siswa sedang berkumpul bersama-sama di aula. B. Para siswa sedang berkumpul di aula. C. Siswa-siswa para sedang berkumpul di aula sekolah. D. Para siswa sedang berkumpul bersama di aula sekolah. Perlu kita ketahui bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang tidak boros kata atau kalimat yang tidak ada kata yang double-double, seperti itu ya. Kata para di situ, kata para sudah bermakna jamak, sehingga tidak perlu pengulangan, seperti siswa-siswa atau bersama-sama. Tidak perlu, karena di situ sudah ada kata para yang berarti jamak. Maka dari keempat pilihan ini, yang paling tepat atau kalimat yang paling efektif adalah, ya, jawabannya adalah B. Para siswa sedang berkumpul di aula. Para siswa, berarti siswanya ada banyak. Di situ diterangkan dengan kata para. Seperti yang saya ulas di depan tadi, para itu menunjukkan bahwa itu adalah kalimat jamak, karena berarti siswanya itu ada banyak, mereka berkumpul di aula. Jadi kalimat yang paling efektif adalah yang B, para siswa sedang berkumpul di aula. Oke, kita lanjutkan soal yang kelima. Pada soal kelima, kita akan membahas mengenai simpulan teks. Di sini ada sebuah bacaan. Membaca buku dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Selain itu, membaca juga melatih kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, membaca perlu dibiasakan sejak dini. Opsi jawabannya adalah simpulan teks di atas adalah A. Buku memiliki banyak jenis. B. Membaca membuat seseorang menjadi pintar. C. Membaca memiliki banyak manfaat dan perlu dibiasakan. Dan D. Anak-anak harus membeli banyak buku. Sebelum kita mencari jawabannya dan memilih jawabannya, perlu saya sampaikan bahwa simpulan merupakan rangkuman dari isi teks. Seluruh kalimat mendukung pernyataan bahwa membaca bermanfaat dan perlu dibiasakan sejak dini. Jadi simpulan itu adalah merupakan rangkuman dari keseluruhan isi teks yang menjadi dari teks yang banyak menjadi satu kalimat. Hanya satu kalimat karena di situ merupakan rangkuman. Nah, di situ sudah jelas. Tadi untuk simpulan teks di atas itu yaitu ya, C. Membaca memiliki banyak manfaat dan perlu dibiasakan. Dari teks di atas dapat disimpulkan atau dapat dirangkum dalam satu kalimat, yaitu membaca memiliki banyak manfaat dan perlu dibiasakan. Oke, kita akan bertemu lagi esok dengan soal-soal yang lebih variatif lagi. Ingat, tetap belajar, tetap membaca, dan jangan lupa berdoa. Semoga sukses. Kita lanjut besok lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.